Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada. Hati-hati, mau misalnya orang mencoblos. Biasanya politisi kalau mau dicoblos, penampilannya langsung kala-kala Ustadz Dasat. Pakai peci, pakai gamis, keluar masuk masjid. Setelah terpilih, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Jantung kuliah papi. Kalau papi dari dulu jisi kenal selalu keluar masuk masjid. Nah. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kamu tidak datang merayakan peringatan hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi siko itu setan di rumahmu. Jam aku datang, kampanye jitu. Jam aku datang, lebih kau nonton film Korea. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi tuh supaya tidak dengar kau ceramah. Apa nak bilang setan? Jam aku dengar ceramah, pegangi HP-mu, Jadi ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Nasami, bagaimana cara anakku mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga ada pegang HP-nya. Bukan aku kena godaan setan. Kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP ta ibu, simpan dulu ibu. Simpan maki dulu. Simpan maki bu. Ibu, simpan dulu ibu. Bisa di? Ibu-ibu yang pegang HP-nya ketika saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru simpan itu HP-nya. Ustaz, kita mau rekam Ustaz. Pasti kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas, jaraknya jauh, suaranya tidak jernih. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Itu ada kamera saya bawakan kowe. Ada kamera. Tapi nuerang motor HP Ustaz kameramu. Don't worry. Jangan cemas. Nonton YouTube Maulid Mulia Bahari. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa kok? Serius kayak ini? Ibu, langir karong. Dengarkan dulu. Kalau artis lu follow apa lu dapat? Apa lu dapat jelaskan nak? Apa? Habis saja kuotamu. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah ajak kok. Apa? Makan lagi di warung. Hai guys, kita lagi makan udang guys. Ini 1 ekor 500.000 guys. Nah kirimi kok. Apa kau dapat? Habis saja kuotamu. Kau anak muda. Apa? Kalau artis lu follow, apa lu dapat? Apa? Habis sama lu. Kelihatan dadana, kelihatan pahana. Joget di depannya. Enggak juga nak kasih pegang kok. Apakah cinta-cinta aja kau? Apa? Apa lu dapat? Tapi kalau kau follow Ustadz Dasat, 1, dapat ilmunya, pahala. 2, kau amalkan ilmunya, pahala. 3, kau sebarkan ilmunya,
pahala amal jariah. 4, kau ikut membangun rumah ibadah dan membantu anak-anak yatim piatu sekolah. Apa maksudnya Ustaz? Semua penghasilan saya dari YouTube, alhamdulillah 3 masjid jadi. Itu yang masjid di Talasa City jo, yang cantik nakah? Itu dari kau semua yang dapat itu like and share. Apa? Maka saudara-saudara sekalian yang belum follow Dasat Latif, mulai malam ini follow Dasat Latif 1212. Jangan kau ketawa, serius ke ini. Ya. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kau dulu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan Allah dalam Al-Quran, dalam melalui khatib. Ada ratusan ayat dalam Al-Quran, tapi kenapa Nabi mewajibkan kita baca ayat ini setiap Jumat? Ibu-ibu, masih ingat di 2019 akhir kopi? Ya kopi toh apa selalu diumumkan di masjid? Cara deko, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Karena waktu itu penting jo masker. Sehingga hampir setiap saat didengar pengumuman di masjid, di kantor kelurahan, di mana-mana, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Penting itu masker waktu itu. Sekarang tidak ada itu. Tapi ini ayat dari sejak adanya Rasulullah Muhammad SAW lebih dari 1000 tahun, tiap Jumat kita dengar. Kenapa ayat ini penting? Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, api. Kan kau dulu belum kita wali kota. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Senang anaknya mati. Kalau saya mati, siapa bacakan kau doa? Oke, semua mati. Berarti saudara-saudara sekalian, bukan mati yang jadi masalah. Bukan mati yang jadi masalah. Kenapa? Kamu mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Jadi yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Allah ingin sampaikan kepada kita, katengaseng. Ibu, Dasat, hati-hati kok, mengaku kok Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Baru kau ngasih mintu. Nenek kuliah ini sebentar tanya nenek serangan fajar ngasih. Nah bila ibu kan tahu serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Bu, ibu, dengar saya dulu bu, jawab kak ibu, jawab kak nah. Ibu, kalau kita terima uang 300.000 kaya tidak? Tidak lunas utangmu? Tidak. Ibu, kalau ibu tolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Tapi yang pasti ketika kau terima 300.000 itu,
Kau tutup masa depan anakmu jadi wali kota. Kau tutup masa depan anakmu yang cerdas dan baik untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Betul-betul baru ku ambil, Ci. Bu, masih ingat ki waktuna sebelum merdeka, baca ki sejarah dulu toh? Siapa yang berjuang sebelum kita merdeka? Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyadin, Raden Adem Partini, Sultan. Nah tunggu ikut salah ini. Nah tunggu memang tuh nggak salah-salah ini. Sultan Hasanuddin. Iya toh? Apa mereka menikmati internet? Apa mereka pakai HP? Tidak. Tapi siapa yang menikmati hasil perjuangannya? Kitalah ini semua anak-anak cucu-cucu mereka. Artinya apa? Kalau ibu memilih pemimpin nanti bukan karena disogok. Kalau bukan kalian yang menikmati nikmatnya seorang pemimpin, anak cucumu nanti akan nikmati bagaimana Makassar enak dinikmati. Ya, maka saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jadikan pilkada kali ini pilkada yang mulia, jauh dari sogok. Setuju? Baru 100. Setuju? 250. Setuju? Ya Allah, dengarlah janji masyarakat ini, ya Allah. Kalau mereka nanti terima serangan fajar, buat mereka hidupnya sengsara dunia akhirat. Berarti masih mau aku terima? Bu, serius kah ini, Bu? Serius kah? Dia itu kemarin politisi beribut lagi di DPR toh? Nggak pikir kok itu? Kenapa? Karena bilang sudah mau kasih uang. Nasa ngogi di kampungku, ajak mu pasien kak ya lemu 300 Bu. Saya kalau miskin kak apa saya bilang? Kenapa kalau miskin kak? Kususai kok. Biar saya miskin, biar saya ngontrak, biar gajiku tidak jelas, tapi kau tidak bisa sogok kak. Itu baru orang Makassar. Kenapa kak kalau miskin kak? Kususai kok, tapi demi Allah kau tidak bisa beli kak. Itu baru ibu majelis taklim yang hebat. Saya berharap betul-betul pilkada 11 ini nanti bulan 11 tanggal 27 betul-betul pilkada Makassar yang mulia, jauh dari sogok. Ngerti bako? Ngerti mi? Sudah mi pale. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Kata ibu, berapa jari-jarinya bu? 10. Cacat kok itu? Nggak ada kaki nu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi lalu tanya itu malaikat pencatat hujan, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa kucatat. Apa? Lebih banyak jumlahnya dari air hayi. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan pelabuhan Potere. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah Akbar. Ibu-ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya Rasulullah kecuali Rasulullah. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosanya, maka tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Jangankan kita yang di Potere, jangankan kita ini manusia zaman sekarang. Kurang apa mulianya para nabi? Nabi ada dosanya? Ada.
Nabi pertama Allah turunkan, Nabi Adam, ada dosanya. Apa? Dia makan buah hulbi. Turun sedikit, Nabi Ibrahim, ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili oleh Raja Namrud. Turun lagi, Nabi Yunus, ada dosanya. Kapan? Ketika dia sangka buruk kepada Allah, dia tinggalkan medan dakwah. Nabi Nuh, ada dosanya. Apa? Dia gagal mendidik anaknya. Itu Nabi. Apalagi Tegasin. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini. Ini di depanku semua ini. Wah. Buka pendosa juga semua ini. Ini. Ini banyak ton dosaku. Apa dosaku, Ibu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak paling dipoter aja putar. Sedikit ji dosamu. Nakke dari Sabang sampai Merauke. Tadi malam datang Keke Kinabalu. Lusenjo Kinabalu. Sabah. Tahu kok? Njo pergi kau dulu di Antang. Belok kiri. Masya Allah, habis dosa. Habis banyak dosa. Dosa apa kau dapat, Ustaz? Dosa mata. Kelihatan dadana. Kelihatan pahana. Menyingkir ke sedikit ipotci. Mundur ke sedikit la kalepa. Nah bilang kameramanku, kenapa kau cilik, Ustaz? Pasti mi dicilik kabaran bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang amal kebaikannya kanan, timbang amal keburukannya kiri. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,5%. Maka ketika saudaraku kumpulku seperti ini, salawatku kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak ki salawat. Bisa? Bisa? Kita beda baku tanding. Mana lebih besar suaranya mak-mak dengan bapak-bapak? Heran ini kuliah kita. Kenapa ndak ada bapak-bapak ini? Sani mama-mama. Oh ternyata ada ketuana. Ini menakna kalau ketua pemimpinnya perempuan gampang diarahkan ini mama-mama kah? Inilah mama-mama ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Alisnya sudah cantik, nak kasih ceper lagi. Kita dengar dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kok dulu. Kita dengar dulu ini mama-mama. Ibu, oke? Ikut salawat sama saya, Bu, ya. Ayo, marengasing kok. Ya. Salatullah, salamullah ala toha. Yang di belakang. Salatullah, salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Alhamdulillah. Ibu-ibu diam. Sekarang yang merasa jenis kelamin laki-laki teriak memang aku. Jantung kok kasih malu jenis kelamin tak, Bos. Diam kok Ibu, diam. Ayo yang laki-laki nih ya, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, ala Yasin. Nilainya 9,4. Diangku semua, diangku semua. Yang diam. Kita dengar ini di atas. Kapan lagi kerjai Pak Ilham? Diangku. Suami istri ada di sini. Nah, Pak Pi, jangan kasih malu Pak calon wali kota. Diam ku semua dengar. Ayo Pak, Paramah Kayu. Ayo, Pak Agung Wirawan, Ustaz kah? Salatullah, salatullah, salatullah. Lu dengar di belakang? Berapa nilai tadi? Nilainya 9,9. Kenapa nama saya? Beliau yang undang saya. Kalau sedikit kuasih nilai nanti nak kurangi honorku. Pak Ilham, pernah saya terima salah honor Pak. Jadi kan Ibu pergi ke ceramah. 2 ceramahku itu malam. Ceramah pertama selesai, muka lagi pergi di ceramah jam 9.
buru-buru mato, nak kejar kak panitia na MC. Lalu Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa deh? Tunggu dulu Ustaz. Kenapa? Tunggu dulu. Gunung sudah itu nakas keluar amplop. Entah Ustaz, langsung kusambar. Malu tongki kalau lama-lama nanti orang tuh. Langsung duduk mak di mobil. Ku bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki malam ini. Sekali nak ku buka, astagfirullah, salah kasih kini. Apa nak kasih kak? Susu ngacara. Pak Ilham, jangan contoh ini Pak Ilham, jangan contoh. Ini contoh yang tidak baik, contoh yang tidak baik. Dan lalu contoh kawan saya, jangan contoh. Ayo kita salawat bareng-bareng lagi, bisa? Bisa? Ini acara mulia, maka kita harus muliakan dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya minta tolong kita kasih menyala HP tak? Bisa? Nah, panitianya kasih mati lampunya dulu supaya dilihat semua. Yang paling belakang supaya nalihat yang lain kah? Itawa banyak orang nak. Itu mulia tuh jengi. Nah, kasih nyala semua. Yang tidak ada HP-nya pinjang HP-nya teman tak. Ayo kasih nyala semua, kasih sampai di pak itu sampai banyak nak, masya Allah. Lihat di beda itu lampu nih banyak yang mulia. La ilaha illallah. Ayo kasih nyala semua. Ayo. Yang tidak ada, yang tidak kasih nyala HP anak muda, kusumpai kau tidak dapat jodoh. Ayo kasih nyala merah semua. Ayo semua kita salawat sama-sama. Nyalakan semua. Yuk. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah Allah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, salah satu sifat Rasul itu senang bersedekah. Iya. Maka malam ini saya juga mau bersedekah. Sibi. Siapa mau sibi? Nah, anak-anak dulu. Anak-anak. Nah, kau yang baju hitam. Singgo. Angkai, bukan kau. Ini. Angkai. Ya, sini kau. Ya. Mau kau sibi? Iya. Siapa namamu? Surya. Sudah kau sunat? Belum. Nah, nanti Ibu Alia sunat kau. Orana ya. Mau kau ini deh? Iya. Nah, tunggu dulu lah. Ku tanya, siapa namanya Presiden Indonesia? Jokowi. Oke. Siapa anaknya Jokowi? Kaisang. Sampai lagi di. Siapa namanya Presiden yang terpilih 2024 baru-baru? Prabowo. Oke. Sekarang siapa namanya anaknya Nabi Muhammad yang pertama? Nah, kalau begitu berapa anak Nabi? 7. Berapa laki-laki? 3. Betul kok. Hari apa Nabi lahir? Bukan kau kutanya celaka. Nah, ya sudah nih hadiahmu Pak. Salim dulu bos. Salim kau dulu sama Pak Cok. Oke deh. Tunggu dulu.
Mama lagi. Oke, siapa yang mau si bilangan? Siapa? Tunggu dulu. Ini mana? Yang janda. Mana yang janda? Oh itu sana janda, sana. Sini janda ya. Jandaya. Waktu nami jandaya. Ibu, sini ibu. Sini ibu. Jandaya waktu nami. Oh malu. Siapa janda? Janda masih muda. Mana? Itu. Woi, warna janda. Sini mati cepat, jangan malu-malu ibu. Malu juga. Nah, ganti di balik kalau malu-malu. Mana? Kenapa? Oh mau ji, bo. Kenapa banyak sekali janda di? Dirangkuton saya. Berarti banyak ton luda ini. Sini. Sini. Ya. Ibu. Ini ke. Cepat ke, ibu. Ibu, cepat ke. Cepat ke, momi malam. Oh, malam ini. Ya, siapa nama ibu? Siapa? Ibu Nona. Nona. Ya. Ibu Nona, pertanyaan. Duduk tahu. Berdiri ki, ibu, ki. Yang malu-malu Ibu Nona, ya. Ibu Nona, berapa istrinya Nabi? Oke. 4. Oke, cocok benak salahnya. Oke, ibu, hari apa Nabi wafat? Hah? Nah, sudah nih Pale, tambah panjang cerita. Ini warna ustaz, beda uang ustaz dengan uang polisi. Masya Allah. Mandi kembang selama. Iku kibedek kalau kita hafal ini lagu. Iku kibedek kalau kita hafal ki. Ya. Halo ibu, dengar kibedek kalau kita hafal iku ki. Tak sengaja ku melihat dihiasi hati bertanya. Masya Allah. Siapa yang populerkan itu lagu ibu? Desi. Sekarang dengar baik-baik. Dengar ya. Mulai dari Jokowi, Gibran, Kaisang, Prabowo, SBY, Dasat Latif, Api, Ibu Alia, Pak Ilham, Desi Ratnasari. Demi Allah nanti tidak nak urus kok ketika mati mau. Ketika sudah di padang mahsyar tidak ada lagi yang peduli sama kalian yang saya sebut tadi namanya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi ada manusia yang dia cari kalian kamu nanti. Mereka yang tidak cukup sholatnya, orang ini akan memberikan syafaat kepadanya. Cukupkan sholatnya. Orang yang diponis masuk neraka, dia berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini kita peringati hari maulidnya. Itulah pentingnya maulid. Supaya kita tahu sejarahnya Nabi. Bayangkan tadi itu anak tak. Itu generasi muda Islam di Poterek. Dia tidak tahu berapa anaknya Nabi. Dia sebut tapi ragu-ragu. Dia tidak tahu Nabi wafat hari apa. Bayangkan seandainya ada Nabi di sini, lalu ditanya siapa istrinya Nabi, siapa anaknya Nabi. Lalu anak-anak kita tidak tahu bagaimana kecewanya Rasulullah Muhammad SAW. Ini gunanya maulid. Kita datang di sini supaya apa? Dengar ceramah. Jangan kau datang di sini mau lihat dasat. Apa ini dasat? Jelek, kecil, pendek, hitam, pesek. Lebih gagah semua ini di belakang kiri. Dia mau kok hidungnya semua panjang nah.
Itu yang janda, sini kau kuaturkan kok. Cuma masalahnya ndak mau sama janda. Allah karim. Saya akui Bu, saya tidak gagah. Gagah-gagah semua ini. Tapi saya penuh pesona. Mana Butina? Mau semua kau foto sama saya toh? Ulah gistas, kaburi, ulah sistas. Bukan dalam hatiku, bukan kaberam kabur, muka nu kabur. Itulah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau kita tuduh kami bid'ah dan masuk neraka. Dengar baik-baik Bu, hari ini saya bahagia malam ini. Kenapa? Pak Api selama ini dituduh Wahabi dan tidak mau maulid. Ternyata mau Tonji datang maulid. Selama ini Pak Api selalu dicurigai Wahabi janggut-janggut. Tidak mau maulid, tidak mau taksiyah, tidak mau ini, tidak mau ini. Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata malam ini fitnah seperti itu sudah buyar. Beliau mau maulid. Bahkan dia janji kalau terpilih akan dilanjutkan. Tapi tolong saya pegang janji tak. Banyak tong orang itu janji. Pilih. Ini saya sama-sama kita orang potere. Ada masalahmu telepon 24 jam. Ini. Ada masalahmu ini. Sekali nak terpilih, nak ganti nomor HP na. Kok dah. Iya. Betul. Ada begitu di Makassar. Betul. Kau salah, kenapa kau pilih? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, malam ini kita maulid. Ini dulu kita perlu tegaskan, apa itu maulid? Bu, maulid itu satu kali Ji, hari lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi cerita-cerita kejadian Nabi itu namanya maulud. Maulid tanggal lahirnya. Maulud, cerita-cerita seperti ini maulud. Mau maulud silakan, tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi jangan saling menyalahkan. Iya. Nah sekarang, kenapa Nabi semua saya ceramah maulid dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ketika Pak Ilham minta saya tanggal 16, bukan karena saya tidak hormati beliau, tapi saya sudah janji Malaysia. 4 hari saya di sana. Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur. Saya ingin buktikan bahwa orang Malaysia bukan hanya membutuhkan tenaga kerja, tapi juga membutuhkan ulama dari Indonesia. Maka saya bilang Pak Ilham, tanggal 18 saja. Kenapa? Karena tanggal 18 saya ada di Makassar, meskipun cuma sesaat. Karena jam 1 nanti saya harus lagi ke Papua. Jam 1 ini nanti. Karena saya hormati ini acara mulia, maka saya datang meskipun istriku sudah bilang, kenapa belum pulang-pulang? Saya ibu, kalau marah istriku, saya tidak pernah marah. Karena kalau dia marah, saya juga marah, pasti terjadi pertengkaran. Kalau nak bilang istriku, kenapa kau jarang sekali di rumah? Saya menyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kalau dia masih marah, terpaksa ku peluk ibu. Dari belakang ku peluk, baru menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Senang nih. Nah, sekarang kita maulid. Biasanya maulid selalu temanya meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Kenapa Nabi dicontoh Ustaz? Karena Nabi apapun dan siapapun kamu ada pada diri Nabi. Kamu pedagang, Nabi pedagang. Nabi dagang dari usia 12 tahun. Bahkan sejarah membuktikan Nabi
umurnya lebih lama jadi pedagang daripada jadi rasul. Nabi pedagang, pedagang potere juga pedagang, Nabi dagang. Orang potere bedanya dengan Nabi dagang, Nabi jujur. Bagaimana Nabi berdagang? Ya Muhammad, berapa harganya nih kainmu? Khadijah, kasih saya 10 dirham. Terserah kita, mau ki bayar modal boleh, yang penting jangan yang kasih rugi kak. Ada kira-kira pedagang potere begitu? Ada? Yang banyak kuliah, baru. Juku baru kayaknya, tojenga. Lihat cuma tanah. Begitu kau bilang baru padahal sudah 3 hari, riba, haram. Berapa harga sarungmu? 25.000. Dede. Kan jalanan kena modal di kusare kok. Karena sama-sama ke orang potere, ku kasih kok 25. Kalau orang lain ini 30. Kau modal jiku kasih kok. Modal kau bilang padahal untungmu 3.000 itu riba. Kenapa? Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dan riba itu menipu pembeli. Penjual bensin murni, padahal nak campur minyak tanah. Begitu dikomplain, kenapa kau bilang bensin murni? Namun campuri balik na minyak tanah. Nah bilang, nama istriku murni. Ya kau ketawa, serius kah ini? Yang asem Pak. Boleh dagang, tapi jangan nipu. Termasuk tim sukses. Disuruh bikin baleho 5, 2 jihna bikin. Pak Api, Ibu Alia, kalau boleh bersaran, jangan kita terlalu percaya tim sukses untuk menyapa. Lebih baik Bapak langsung yang pergi, datang mendengar aspirasi masyarakat. Nakekan 2014 ikut toh nggak bertanding, Baku lawang apa Ilham? Iya toh, tapi saya tidak pernah dendam. Buktinya Baku temangat sampai sekarang. Justru temannya yang dulu yang dilanjutkan nih. Iya toh? Jelas toh? 2014 apa tagline saya waktu itu? Saya orang pertama mempopulerkan kalimat Makassar, Nasami. Iya toh? Akhirnya muncul sekarang tagline yang berbahasa daerah yang dulu orang tidak mau pakai. 2014 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Tapi Allah Maha tahu. Nabi bilang, Tuhan, jam aku jadi wali kota Ustaz, jam aku jadi pejabat. Kalau jadi pejabat kau setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang gubernur, siapa gubernur. Datang Kapolres, siap jenderal. Datang presiden, siapa presiden. Saya jadi ustaz, mereka semua yang hormat sama saya. Masih mau kok? Iya, maka Pak Api, Ibu Alia, andai saja besok-besok Allah menakdirkan tidak seperti yang kita mau, kita terima karena pasti ada yang lebih baik Allah siapkan untuk kita. Tim sukses, silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan kau serang orang. Silahkan jagokan pilihanmu, tapi hargai lawanmu. Itu yang namanya mulia. Ya, bisa. Ya, Bobo, Ibu, Bu. Nah, Maulid kali ini kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berdagang, daganglah secara Islami. Ustadz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah kepala rumah tangga. Hebatnya Rasulullah, di luar hebat, depan istrinya hebat, di luar rumah hebat, dalam rumah tetap hebat. Das atlatif, apa Nabila Mama Nietzsche? Kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar, tapi di rumah Hello Kitty. Hancur tunsa. Ada orang jago di kantornya, ada orang hebat di kantornya, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama istrinya. Kenapa? Karena selalu nabohongi istrinya. Nabi hebat di luar,
dimuliakan sama istrinya. Berapa istrinya Nabi? 11. Tapi tidak ada pernah mengatakan saya menyesal sama kaum Muhammad. Kenapa? 11 karena Nabi pandai memuliakan istrinya. Kita satu istri tak menderita lahir batin. Ya toh? Cukup nih? Cukup itu? Hah? Yang 10 ini Bu. Bu. Ya? Bisa sampai jam 1 Bu? Betul Ki? Betul? Saya yang tidak bisa. Sekarang ibu-ibu, kenapa Nabi kita contoh? Karena apapun pekerjaan dan profesimu ada pada sama Nabi, ada pada diri Nabi. Kamu pejabat. Nabi pejabat. Apa jabatan Nabi? Pemimpin umat Islam waktu itu. Saya jenderal Ustaz, panglima perang. Nabi perang. Kalau panglima perang sekarang, jenderal sekarang, di belakang dia duduk, pasukannya di depan. Tapi Nabi panglima perang, dia di depan. Apa? Itulah Nabi, maka kita contoh. Apa kira-kira? Semua pada diri kita ada pada Nabi, maka kita berhak dan pasti mampu mencontoh Nabi. Jangan dulu dicontoh yang lain. Satu, akhlak Nabi yang selalu kita contoh. Akhlak Nabi, akhlak itu ada dua. Akhlak kepada Allah disebut ibadah. Akhlak kepada sesama manusia namanya muamalah. Nah mari kita lihat Nabi ibadahnya. Ibadahnya Nabi Bu, kalau sholat tengah malam sampai bengkak betisnya. Kita sekali bengkak betis tak asam urat. Nabi tidak pernah lepas sholat tahajudnya. Nabi sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makannya. Kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit bicaranya. Kita. Nabi sedikit marahnya. Kita. Berarti beda sedikit jakit Nabi. Nah, jangan dulu yang lain-lain. Jangan dulu Senin Kamisnya Nabi. Karena Nabi selama hidupnya, puasa yang tidak pernah beliau tinggalkan setelah sholat puasa Ramadan, puasa Senin Kamis. Sembayang murung. Ini mau dulu sembayang. Ada orang Bu, 2 tahun 1 kali umroh, bahkan ada tiap tahun umroh. Tapi masih tenang hatinya ketika dia tidak sholat. Ada orang bangun masjid, boleh dikata 1/4 dari bangunan masjid itu dia yang sumbang, tapi tidak sholat. Ibu-ibu, kalau rumah tangga tak tidak bisa tenang, pasti rahasianya karena tidak sholat. Bukan kebahagiaan rumah tangga uang banyak. Kalau gara-gara uang banyak bahagia rumah tangga, maka Nabi mestinya tidak bahagia. Kenapa? Rumahnya kecil. Nabi kalau berdiri, kepalanya menyentuh langit-langit rumahnya. Kalau sujud, kakinya menyentuh kepalanya Aisyah. Dalam rumah yang kecil itu, Nabi katakan, baiti jannati. Rumahku laksana sorga bagiku. Berarti bukan uang jaminan orang bahagia. Maka saya bilang sama mamaknya Cek, jangan kau cemas karena uang tidak dibawa mati. Tapi apa yang bilang Mama Nece? Betul uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Bilang sapare sing ajar sale otak nih istriku. Bu, hey. Kenapa Nabi bisa bahagia dalam rumah tangga? Pasti rahasianya karena sholatnya baik. Ustadz, kenapa istriku tidak nurut? Pasti istrimu tidak sholat. Ustadz, kenapa suamiku kasar mulutnya? Pasti dia tidak sholat. Ustadz, kenapa anakku kepala batu? Pasti kau tidak ajar sholat dari kecil. Dengar baik-baik saudaraku. Saya cinta kalian semua karena Allah. Lebih baik kau pelihara kambing di rumahmu daripada kau pelihara anak yang tidak sholat. Kalau kambing nakal masih ada gunanya. Apa?
Jual li. Itu kakakku di kampung jual beli kambing Pak Ilham. Kalau ada kambing nakal, nah panggil Pak Baluna. Sini kok. Tiwi pasak balui. Dega kan meli. Palisui gerei. Iya toh? Iya. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli, potong. Dagingnya sate. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Pelernya obat kuah. Masih ingat Pak Ustaz Agung toh? Waktu tak kecil dulu kalau Idul Kurban, pelernya itu dicari, baru dipotongi, baru dibakar. Torpedo. Kenapa lah kau semua makan lagi? Sudah kau buktikan. Iya toh, kambing nakal jual, tidak ada potong, kita makan satu RT. Tapi kalau anakmu tidak sholat, siapa mau makan nih? Apa ya? Hah? Kau jual, siapa mau beli? Itulah makna dari kata saya, lebih baik kau pelihara kambing daripada anakmu yang tidak sholat. Demi Allah saudara-saudaraku, bapak-bapakku, ketengasan teman-teman malah beriku. Nah tunggu mentong nggak salah nih, cilaka ngasih ini semua ini. Kenapa kan banyaknya kata-kataku benar itu yang salah lu persoalkan? Mana si kuliah kini berhenti bapak ledek kau mau ceramah. Salatullah yang di belakang ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin Bu, saya sudah sholat Ustaz. Ayo, kalau sudah sholat, jangan puas sampai di situ. Mari kita tambah dengan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Oh, saya kalau potere ini, saya yakin rajin berjamaah. Saya dulu kan SMA 4, sering nggak kesini di potere. Allahu Akbar. Ini potere kalau subuh, penuh masjid. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Habis waktu? Habis me? Salat berjamaah. Kenapa orang Islam malas berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya. Nabi bilang Pak Api, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, dikasih beras 5 kilo, minyak 2 liter, telur 10. Jam 5 sembahyang subuh, jam 10 malam penuh di masjid. Ngapai kanu cini ngasengi hadiana? Padahal Nabi bilang, benenge muite ya rapalanna sampajak bere jamaah. Andai saja kau lihat pahala salat jamaah, kamu akan datang meskipun kamu akan merangkak ke sana. Tapi sayang tidak dilihat. Yang kedua, sebabnya orang malas ke masjid, karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah? Satu, kalau kau wudhu dulu baru ke masjid, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu dari masjid 200 meter, PP 400 meter. Berapa langkah itu kau dapat? Apalagi kalau jalan kau begini. Berapa banyak? Masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Nabi mengejurkan, kalau kau ke masjid, usahakan beda jalanmu waktu pergi, beda juga jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Jantung kau salah paham. Kau sembahyang di Potere, piko dulu Pantai Losari, baru piko lagi Karebosi Marang situ, baru datang kau selesai orang sembahyang. Itu karena dongok.
Pinjam ya selina. Makin bilang beleng-beleng. Pelan-pelan juga. Dokter ini boy. Kalau Pak Ilham 1 ji doktorna, Ramangkayum 1 ji doktorna, nah kedua. Tapi istriku tetap 1. Bu, apalagi pahala berjamaah yang paling terkenal kalau hujan, kena debu, itu hujan basah bajumu. Kalau basah bajumu, dia nanti jadi mantel untuk api neraka supaya kau tidak disentuh api neraka. Allah. Jantungku salah paham. Sudah ku dengar ini ceramah, ku tunggu hujan keras. Hujan keras, kau buka payung hujan. Itu mestinya beleng-beleng. Apalagi keutamaan sholat berjamaah yang keempat. Ini yang paling populer. Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali kau sholat di rumahmu di masjid, 27 kali kau sholat di rumahmu baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada yang disebut doa bersama. Kita mungkin banyak dosa sehingga doa tak susah tembus. Tapi di dalam ada Rahman Qayyum, ada Agung Wirawan, ada penghafal Quran, ada penceramah yang lain. Dia memimpin doa amin. Semua doa yang ada dalam masjid Allah kabulkan gara-gara orang soleh tadi. Maka usahakan datang berjamaah di masjid. Yang ketiga, penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Banyak masjid saya lihat di Makassar, dia senang kalau saldonya lama mengendap puluhan juta. Itu salah. Jangan kau simpan saldonya orang. Supaya apa? Jalan amalnya orang. Kalau kau simpan jadi saldo, maka amalnya orang tidak jadi amal jariah. Baru pakaian putih, terpaksa begini mama keluar. Ya, siapa salah? Pengurus masjid. Itu jangan kau simpan saldo. Jadikan dia apa? Jadikan dia AC. Jadikan dia apa? Jadikan lampu terang. Jadikan apa? Boleh Jumat berkah. Selesai sholat subuh sama-sama. Kasih makan orang. Bahkan boleh kau bayarkan utangnya orang yang di sekeliling masjid. Kalau ada pinjol yang membuat dia sengsara. Boleh. Bukan pinjaman rumah. Ini yang tak 20.000 menjadi 100.000 menjadi 5 juta. Bayarkan, suruh dia bayar ke masjid. Itu boleh. Apalagi membuat manajemen masjid tidak bagus. Karpetnya 7 kali lebaran tidak pernah naganti. Begitu sujud ki la ilaha illallah. Sangin te cicak ni gappa. Apalagi bagaimana orang ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Ayah. Nah bilang anak muda iya bisa deh. Mana orang ke masjid? Sudah itu apalagi penceramana mulai salam pertama sampai terakhir sangin neraka na cerita. Kamu bakal ditusuk pantanu, digunting lidahmu, dibakar matamu. Nah bilang anak muda jaga kopi masjid deh pamalak-malak. Iya toh. Dapat lagi imam. Innalillahi wa inna ilaihi. Imamnya la haula wala quwwata illa billah. Nabilan Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Bede sekalinan dia jadi imam. Nases saja ki. Udah. Dengar ini para imam. Heran toh nggak saya? Itu imam kalau dia jadi imam suka na panjang dan dah baca dia tunji hafal ki. Padahal Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu dan baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1.
ringkaskan. Kenapa? Kurung, tua-tua iya, kamasya ngiri boko. Bayangkan ini kodong kalau rematimi, osteoporosis. Belum bisa selesai man? Nah, belum bisa selesai man, jatuh sing kepala na kudu. Salon dalang hati na dene de salon kudu. Iya toh? Ada Tommy orang kira-kira mau sekali berak. Iya toh? Maka Nabi katakan ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau kau baca yang hafal, jamaahmu bisa khusyuk ikut. Kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kan dihafal ki. Kalau imam baca kul huwallahu ahad, mana anak-anak merentonji kul huwallahu ahad, Allahu samad, nah hafal kita wah. Iya toh? Tapi begitu Pak Imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 50, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Mau ki ruku belum selesai, mau ki iku ndak dihafal, terpaksa dibaca ngasingi pengumuman keadaan keuangan Masjid Jami, pengeluaran 7, bayar listrik, ganti keran. Belum bisa selesai. Apalagi nak baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah nak baca, pindah lagi kalender satu, Ilham Membawa Berkah, Ilham Arif Sirajuddin. Belum bisa selesai, bajuna lagi orang nak baca, Mulia Munafi Alia. Siapa salah? Imam. Apalagi tujuannya disuruh baca yang orangnya hafal. Kalau salah imam, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca kul huwallah, salah, kita semua bisa bantu. Tapi kalau imam baca Al-Anfal, salah, wayalemu. Sama suruh kau bikin susah. Iya toh? Ada ini cerita, wallahu alam benar atau tidak cerita gini. Anak penghafal Quran, pulang ibu, ditesi hafalanna. Nah bilang orang tua ya, kau mau dulu imang anak, mau ki dengar di hafalannu. Pigi mi orang pangke. Bilang, pigi imam itu toh, pigi mi. Waktu na Al-Fatihah na baca, lancari. Sekali na baca dia ji hafal ki. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telingana. Stres ibu. Wih, apa sambungannya ini? Aku lupai. Nah lupa betul ibu. Apa sambungannya? Semua orang diam. Tiba-tiba ini imam, tidak pahami juga pikir. Nah bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Yang di belakang nah bilang juga, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda gaul teriak ibu. Nah bilang kalau begitu sudah mi, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi toh. Ini kejadian waktuku di kampung. Ini kejadian nyata. Waktu itu imam sujuki. Ngapa na salon nih? Lama betul suju. Nggak seperti biasana. Tiba-tiba ada temanku nangka ki kepalana. Lagi marang ibu na bilang, "Wih, lenyai mange." Ternyata itu yang ditunggu lagi ditampak. Keluar ibu dari pintu samping. Bubar sholat kacau. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa ki pergi?" Nah bilang, "Kentu kana." Pak Imam, lain kali kalau kentu ki kasih bangun ki dilihat kau keluar. Nah bilang,